kabar? Selamat sore. Selamat sore Pak Amrudin. Alhamdulillah kabar baik hari ini luar biasa bisa bertemu kembali sama coach yang hebat ini. Alhamdulillah. Oke, Bu Emi, kita langsung saja kita ke sesi tanya jawab ya. Oke. Oke. Sebelum kita mulai, gimana nih perasaan Bu Emi menjelang tadi sesi diskusi kali ini? Mungkin ada hal khusus yang ingin Ibu diskusikan atau mungkin ingin Ibu fokuskan? Betul coach. Saya lagi sedikit merasa tegang ataupun galau ya coach. Beberapa tantangan di pekerjaan membuat saya mencari solusi yang lebih efektif seperti itu. Oke, terima kasih Bu Emi. Ya, ini pastilah tentu ya. Saya menghargai kejujuran Bu Emi ini. Ya. Maka mari kita jadikan sesi ini ya sebagai ruang atau media untuk kita menjelajahi solusi bersama gitu terkait tadi tegangan Bu Emi dan juga yang lainnya. Mungkin ada hal khusus yang ingin kira-kira kita bahas lebih mendalam di ini mungkin hari ini. Ada coach, tapi mungkin nanti ya di akhir sesi saja biar lebih bisa lebih mengena seperti itu. Mungkin dapat dikembangkan apa yang saya rasakan lebih terjabar luas seperti itu. Oke, sip. Oke, gitu berarti kita langsung ke sesi tanya jawab cerdahan, ya. Okay. Siap, coach. Oke, Bu Emi, gini, apa tujuan yang ingin Ibu capai dari sesi coaching ini, Bu Emi? Saya menginginkan anak didik saya itu yang selama ini berprestasi, coach, itu di bidang olahraga ya tentunya ya, bidang yang saya geluti ataupun sesuai dengan tugas atau tupoksi saya sebagai guru olahraga, itu tetap pada posisi rendah hati atau rendah diri untuk tidak sombong, bahkan tidak merasa dirinya itu banyak menyumbang medali di sekolahan. Saya pengennya tetap di posisi awal anak yang rendah hati seperti itu. Seperti itu, coach. Oh, gitu. Saya perlu ceritakan dari awalnya, coach. Ya, boleh. Itu akan lebih baik. Jadi nanti bisa kita cari solusinya. Iya. Ini masalah yang saya hadapi di sekolahan tentunya kompleks ya, coach. Terutama kepada diri saya selaku guru olahraga, di mana kemarin ada beberapa event dari O2SM dan Popda, dan baru-baru ini kegiatan yang kita laksanakan dalam bidang olahraga yaitu Pekan Olahraga Daerah ya coach. Nah di sini tentunya saya merasa berbangga hati kepada peserta didik saya, dan saya juga merasa berbangga diri kepada diri saya sendiri bahwa alhamdulillah apa yang sudah kita agendakan, yang selama ini juga kita berlatih tanpa mengenal lelah, alhamdulillah membawakan hasil, coach. Dalam arti sekolahan mendapat 5 medali, terutama di atletik sama di sepak bola, terus di voli seperti itu. Nah, yang saya mengalami kendala di sini ataupun sedikit kecewa yang saya alami itu terhadap peserta didik saya, coach. Dalam artian satu anak itu multi talenta. Si anak ini tuh bisa semuanya dalam bidang olahraga, baik atletik, dia juga membawa hasil sebagai juara 1, terus di bidang sepak bolanya walaupun kita juara 2 tapi dia diambil atau dijadikan
duta dari SD kita karena mainnya begitu lumayan bagus seperti itu. Terus yang ketiganya jika dia juga dipilih oleh pemenang dari voli ya, turnamen voli. Dia karena pemain terbaik juga, untuk ngebloknya bagus, semua permainan di bidang volinya itu bagus, jadi dia juga diambil oleh SD pemenang ya, dari SD pemenang di kecamatan untuk mewakili ke tingkat kabupaten. Nah, di balik itu semua tentunya saya senang kan coach, mempunyai peserta didik yang multi talenta ini yang bisa membawa nama baik sekolah. Tapi di sisi lain coach, tentunya mungkin secara umum ya, naluri banget ataupun wajar mungkin, tapi bagi saya ini ganjalan buat saya. Si anak ini karena merasa sudah berhasil membawa nama baik sekolahan dengan berbagai macam medali yang dia dapat, menyumbangkan kepada sekolah, dia itu merasa tinggi hati coach. Dalam artian merasa ini loh aku sekolahan di tahun ini membawa banyak medali itu gara-gara aku, seperti itu. Jadi harusnya ini loh aku yang terhebat, kalian semua belum apa-apa gitu. Ibarat kata seperti itu, walaupun dia nggak mengungkapkan secara langsung, tapi apa yang kita terekam, apa yang kita rekam itu, dia perlakuannya kepada teman-temannya itu kayak semena-mena gitu loh, merasa kamu itu harus nurut sama saya, ini loh yang seperti ini. Terus kalau ada PR seperti itu, kalau misalkan belum sempat mengerjakan, dia langsung pasang aksi sekiranya temennya itu biar langsung ngasih jawaban itu. Seperti itu coach. Jadi kurang lebihnya saya mengalami kendala permasalahan seperti itu di sekolahan. Saya inginnya itu kembali ke awalnya, yaitu dengan rendah hati, dengan sikap yang sopan dan tidak arogan. Begitu aja coach. Oke, baik ya. Kompleks ini, bagus ya benarnya. Mungkin juga ada sih di depan dan kita terus misal dari cerita ini Bu, jadi tujuan akhir dari yang ingin Bu Emi ingat itu apa Bu? Tujuan akhir dari kita kemudian coaching ini terkait dengan masalah tadi Bu Emi sampaikan. Baik, coach. Tujuan akhir yang tadi saya ceritakan atau kronologi dari siswa yang saya hadapi ini, saya pengen siswa tersebut walaupun menguasai di bidang olahraga, juga mereka ataupun si anak ini berprestasi juga di bidang akademik, dan kembali untuk tidak sombong, kembali menjadi anak yang tetap menjaga tata krama, sopan dan santun, dan tidak tidak menghilangkan rasa hormat kepada guru seperti itu. Atas apa yang dia peroleh saat ini seperti itu. Tetap rendah hati intinya. Oke, baik, bagus ya. Terus dari tujuan yang Bu Emi inginkan, terus ukuran, tapi dari ukuran yang keberhasilan yang Bu Emi inginkan dari sesi coaching ini apa Bu? Ya, siswa itu dapat berprestasi di bidang akademik tentunya ataupun non akademik, dan bisa menjadi contoh teladan bagi teman sejawatnya atau siswa-siswa yang lain seperti itu, tanpa dengan adanya rasa sombong kembali lagi seperti itu. Oke sih, cukup baik ya. Oke Bu, jadi sekarang kita masuk ke identifikasinya dulu Bu. Jadi kita mipin, kita bertahap dari tadi Bu Emi cerita, juga Bu Emi sudah inginkan apa sih ingin saya, juga ukurannya juga sudah. Sekarang kita masuk ke identifikasinya Bu. Misalnya apa yang kemudian membuat Bu Emi itu merasa, tadi saya kan juga dengar Bu Emi jadi merasa ketika ini suatu keberhasilan, tetapi ada imbasnya, jadinya menjadikan Bu Emi itu merasa bersalah. Masalah ini seolah-olah timbul
karena saya gitu Bu. Ya kita juga gitu ya. Gimana Bu? Ya, betul sekali, Coach. Eh, Karena kemungkinan dulunya kan anak ini biasa-biasa saja ya, Coach. Dalam arti anak yang sopan, anak yang nurut, sama teman juga saling menghormati. Tapi setelah akhir-akhir ini, karena saya melihat kemampuan anak ini awalnya memang anak yang berpotensi. Setiap ada ekstrakurikuler, dia ini aktif gitu loh dibandingkan dengan siswa-siswa yang lain. Dia lebih menanyakan dulu, respon aktif kepada kita seorang guru. Dia selalu menanyakan, Bu, kapan ya Bu latihannya lagi? Kapan Bu ada ekstrakurikuler? Terus dia selalu menanyakan perkembangannya aku gimana Bu? Bagus apa enggak Bu? Terus aku harus gimana? Nah, tentunya saya seorang guru kan senang tentunya melihat antusias si anak atau peserta didik ini responnya bagus seperti itu. Tapi setelah dengan jalannya waktu kita poles dari yang tadinya tidak tahu jadi memahaminya, yang tadinya biasa-biasa saja dengan dengan rutinitas berlatih dari step by step dari level rendah sampai akhirnya bisa itu kan saya sangat bangga. Akhirnya tentunya kan sekolahan pengen dong memperoleh sebuah pengakuan di kecamatan minimal kayak gitu. Ternyata dan alhamdulillahnya terbukti. Nah, karena ini yang mumpuni, istilahnya anak ini yang super talenta, maka tidak menutup kemungkinan saya egonya muncul. Seharusnya dibagi-bagi dengan peserta didik yang lain. Karena aku takut nanti yang lain tidak menguasai, jadi si anak selalu tak pakai nih atletik, karena kan awalnya dia tak ajari sepak bola, maksudnya karena di sepak bola itu kan ada lari. Di sepak bola itu kan ada lari, jadi saya pakai semuanya itu apa yang kemampuannya dia miliki saya curahkan atau saya komunikasikan di semua cabang olahraga. Dan akhirnya seperti ini Coach, mungkin anak itu keras kepala ya, bukan keras kepala tapi sombong, lebih ke sombong seperti itu. Ya, kemungkinan karena banyaknya aktivitas ataupun keunggulan yang dia miliki jadi jagoan buat saya, akhirnya membuat dia terlena seperti itu. Mungkin seperti ada star syndrome lah kalau dalam terus dari sini tadi kemudian menjadikan dari ke anak dan menjadi masalah, kepada Bu Emi-nya pribadi menjadi masalah, karena kemudian jadi omongan juga di rekan-rekan sejawat. Terus gimana nih perasaan Bu Emi muncul itu ya terkait dengan kondisi yang tadi? Ya tentunya saya sedikit merasa bersalah ya Coach. Setelah melihat perubahan si anak seperti ini, karena diorbitkan terlalu terlalu levelnya itu menurut saya terlalu tinggi. Jadi kadang teman-temannya juga bilang seperti ini gara-gara Bu Emi sih dipilih terus. Jadinya si A itu merasa besar kepala atau sombong kayak gitu. Paham. Tentunya ada perasaan seperti itu, merasa bersalah juga. Sebetulnya juga perasaan bersalah sebenarnya bukan dari saya ya sebenarnya ya, karena anak itu sendiri. Tapi ya gimana teman-teman tuh berfokusnya ke saya, ini karena jenengan menganak emaskan katanya seperti itu. Ya walaupun yang lainnya juga sama, cuma yang kelihatan pasti itu si anak ini, yang lain seperti itu. Ada prestasi dari olahraga dulu gitu ya, dan ini guru PJLK-nya paham ya. Terus ya selama ini gimana yang selama ini sudah terjadi, gimana kemudian Bu Emi ini menghadapi situasi ini? Dengan menghadapi situasi ini tentunya saya merangkul anak tersebut ya Coach. Dalam artian saya tidak menyalahkan semena-mena gitu loh. Saya membimbing ngajak bicara
Iya. berbicara dari hati ke hati seperti itu sama anak tersebut. Oke. Yang sekiranya saya juga tidak langsung menjudge, menyalahkan seperti itu, Coach. Tapi saya ingin tahulah ceritanya. Kenapa kamu bertingkah seperti ini? Kenapa kamu mempunyai permasalahan, mempunyai sifat yang seperti ini kepada teman, kepada yang lain? Apakah karena benar-benar karena prestasinya tadi, apakah ada alasan lain seperti itu. Oke. Dan kita sama-sama merenung ya, baik saya ataupun anak tersebut, ayo kita sama-sama koreksi, kita saling perbaiki, barangkali juga dari bu guru ataupun dari si peserta murid ataupun murid tersebut. Terus membuka ruang bagi saya untuk menyusun pemahaman yang lebih mendalam ya, Coach, Iya. mengenai tantangan yang saya hadapi. Karena saya merasa didengar, guru-guru pun atau teman sejawat mendukung saya untuk melakukan hal seperti itu, adanya pendekatan kepada anak. Nggih, Oke. seperti itu kurang lebihnya. Oke, Bu Mei, tadi cerita ini ya dapat saya pahami lah. Oke, saya paham dari tadi yang disampaikan Bu Emi. Oke, mari kita di sini kita bisa sama-sama cari solusi untuk mengatasi masalah ini. Ya, masalah dari anaknya dan juga masalah yang mungkin imbas masalah yang ada di diri Bu Emi sendiri juga. Kemudian ada hal lain nggak yang ingin Bu Emi dari solusi ini yang ingin Bu Emi tambahkan mungkin yang ingin tambah keinginan dari Bu Emi kita cari solusi ini. Ya, Coach, saya hanya ingin agar murid ini tuh menjadi murid yang berprestasi bukan cuma di bidang olahraga saja. Dan kepinginan saya dia itu selalu rendah hati terhadap kepada teman-temannya dan kepada guru ataupun lingkungan, dan sehingga tidak semua orang yang ada di lingkungan tersebut tidak menyalahkan diri saya selaku coachnya dia, misalkan sebagai mentornya dia di bidang olahraga seperti itu. Yang menjadikanmu dia berprestasi kan ini kemudian karena di bidang olahraga dan Bu Emi guru PJOK-nya. Oke, baik Bu Emi. Sekarang mari kita mari kita coba merancang rencana aksi Bu ini. Kira-kira apa rencana dari Bu Emi untuk mencapai tujuan yang tadi Bu Emi inginkan, Bu? Terima kasih. Tentunya akan melibatkan orang tua yang lebih pasti, karena bagaimanapun perkembangan peserta didik di sekolahan tidak lepas dari kolaborasi antara pihak sekolah dan orang tua. Terutama yang lebih saya tekankan adalah ke orang tua dulu, bahwa seperti ini perkembangan putranya di sekolahan, apakah betul ini setelah mengalami dari apa yang mereka dapatkan selama ini, apa ada yang lain seperti itu, sehingga orang tua tuh mengetahui seperti itu. Adapun nanti tindak lanjut ke depannya, biar orang tua juga tidak menyalahkan saya ataupun kami selaku warga sekolah, dan khususnya saya sebagai guru olahraganya seperti itu. Dan saya juga berkolaborasi dengan teman sejawat ataupun warga sekolah agar bisa mengarahkan anak tersebut ke kodratnya yang dulu, maksudnya menjadi anak yang lebih cenderung sopan lah dan rendah hati seperti itu, sehingga nanti ke depannya ada apa-apanya kita bisa membimbing bersama, tidak menyalahkan salah satu guru saja seperti itu. Oke. Tadi ini mencoba melibatkan orang tua, utama juga warga sekolah. Strategi yang bagus, Bu. Tapi dari kira-kira dengan tadi melibatkan orang tua, kita strategi yang untuk ini coba gunakan untuk mencapai tujuan yang solusi Bu Imi kan gitu. Tadi Bu Imi ingin kan begini. Kemudian saya mau rencana aksi melibatkan orang tua. Kira-kira strategi dari pemilihan pelibatan orang tua dan juga warga sekolah gimana? Ya, terutama tentunya kan jam di sekolah itu kan lebih singkat dibandingkan dengan di rumah, nggih. Saya bikin perjanjian sama orang tua. Kita memantau secara aktif perkembangan psikologis anak
baik di sekolah maupun di rumah. Tentunya yang lebih baik di rumah. Jika misalkan sikap seperti ini lebih frontal di sekolah, berarti itu bagian saya, berarti bagian sekolah, pihak sekolah yang kurang memahami karakter si anak. Tapi jika sama-sama antara di sekolah dan di rumah itu levelnya sama untuk sikap dan tingkah perilaku anak tersebut itu berubah, itu tentunya kita akan mengadakan kolaborasi ataupun kerjasama dengan orang tuanya. Ayo mari kita melakukan pendekatan yang lebih kontens kepada anak tersebut agar tidak terlanjur atau semakin melebar untuk tingkah yang dianggap kita kurang sopan seperti itu. Sip, Bu, ya. Oke, nah ini cukup langkah yang bagus sih, langkah yang baik yang ingin Bu Emi laksanakan. Rencana aksinya juga sudah terstruktur dan juga fokus. Sudah detail yang ingin bisa membantu Emi mengatasi tantangan ini. Kemudian moga-moga nanti kita bisa melihat tindak lanjut dari rencana ini. Sekarang gini Bu Emi, untuk kita masuk ke tahap yang tanggung jawab ini dari Bu Emi. Mungkin apa komitmen Bu Emi? Komentar Bu Emi tentang rencana aksi yang tadi sudah Ibu buat. Mohon bisa diulangi, Coach, karena suaranya nggak begitu jelas. Tadi bagus strategi dan langkah yang telah Bu Emi sampaikan ke saya sih sudah sangat bagus sih. Cuma lanjut lagi ya tadi rencana itu gimana saya ingin sampaikan juga kita tahap ke tanggung jawab nih sekarang. Bagaimana komitmen Bu Emi terhadap tadi ya rencana aksi yang sudah Bu Emi buat? Tentunya komitmen yang saya tentunya sepakati ya, saya berkomitmen untuk mempersiapkan apa yang saya rencanakan tadi di atas barusan ya. Saya akan lebih proaktif, saya akan lebih memantau lebih khusus anak ini. Terus akan mengarahkan jika memang masih dalam keadaan yang seperti tadi, yang kurang sopan ataupun sikap yang tinggi hati itu. Dan tentunya juga atas persetujuan kepala sekolah dan rekan guru sejawat dan orang tua yang tadi saya sampaikan bahwa semuanya harus terlibat dalam hal ini seperti itu. Paham. Terus mungkin yang terakhir dari yang tadi Bu Emi rencanakan, kemudian komitmennya juga sudah, kira-kira siapa saja dan juga apa yang dapat membantu Bu Emi untuk menjaga komitmen ini agar dia bisa jalan dan juga tujuan akhirnya bisa tercapai. Baik, saya akan meminta bantuan teman atau teman sejawat ya di sekolah, seperti itu warga sekolah, untuk memberikan feedback ya tentunya dan membantu saya dalam mengatasi murid ini. Murid ini sangat potensial tentunya dan masih banyak mungkin kemampuan-kemampuan yang belum kita gali dari si anak tersebut. Saya percaya dukungan dari teman-teman akan menjadi pendorong atau motivasi dan pemantik perbaikan buat diri saya, anak tersebut dan sekolahan tentunya. Seperti itu. Oke. Alhamdulillah, terima kasih. Moga-moga tadi yang sudah Bu Emi rencanakan dan juga dengan rasa tanggung jawab yang telah Bu Emi komitmenkan nanti bisa Bu Emi jalankan dan juga semuanya bisa berjalan dengan lancar, dengan sukses, dengan tujuan dari apa yang Bu Emi inginkan dapat tercapai. Si anak kembali menjadi anak yang berprestasi, tetap berhati diri. Terima kasih Bu Emi atas sudah tanya. Semoga ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Bu Emi. Terima kasih. Selamat sore Bu Emi. Selamat sore Coach dan terima kasih atas sudah mendengarkan apa yang saya rasakan saat ini dan tentunya sekarang lebih baik, istilahnya lebih plong ya, lebih ada yang sudah mendengarkan keluhan saya selama ini. Terima kasih Coach. Terima kasih. Selamat sore juga.